Tidak semua sejarah bisa kita tulis dengan tinta. Tidak semua kenangan akan bisa kita ukir sesuai dengan keinginan kita. Teruslah berjalan untuk membuat sejarahmu yang baru. Karena pada hakikatnya, kita pun tak tahu sejarah dan kenangan mana yang mestinya harus tersimpan dan sejarah mana yang mestinya akan terlupakan. Setelah melewati perjalanan panjang, kurang lebih 2 jam dari kota Makassar, dan akhirnya sampailah kami di pos pendakian. Sebelum melakukan pendakian, tak lupa kami melakukan registrasi sebelum kami melanjutkan pendakian di Gunung Bulubaria. Kita sudah selesai registrasi dan kita mau lanjut trek menuju pintu rimba Bulubaria. Oke, bagaimana Om? Ya, semoga bisa. Jam berapa ini? Jam berapa sekarang? Jam 4:19. Semoga bisa sampai ke pos 2 dan nginap di atas. Jalur menuju pos 1 lumayan cukup panjang. Melewati jalur yang sudah dibeton, tentu tak semua pendaki menyukainya. Selain karena jalur akan sangat terasa menusuk di sepatu, jalur yang berbeton juga akan terasa sangat panjang untuk dilewati. Tapi mau diapa lagi, ini adalah jalur satu-satunya untuk menuju pos 1. Bos, oke, bagaimana jalurnya? Mantap, tanjakan terus saudara. Baru batuan nih, batu beton. Iya betul-betul. Awal yang lebih agak enak. Ini kita bersama pendaki perempuan lagi yang dulu itu Sri Kandinya Rekang, Rifka. Ini dia baru pertama kali mendaki ke gunung ya, sama ini Safna ini. Setelah kami melewati jalur beton, kini terlihat di depan mata jalur bebatuan yang lumayan cukup panjang, yang akan lebih keras untuk dipijak. Ternyata benar ya, jalur yang terbuat secara alami itu lebih enak untuk dipijak dibandingkan jalur yang sudah ada campur tangan manusia. SK apa ditunggui? Menunggu yang tidak pasti. Capek betul. Oke, ini kita belum sampai di pintu rimba sebenarnya, tinggal sekitar 5 menit lah di atas. Yuk tembuskan channel ini 100.000 subscriber, botak saya Kerinjani. Asik sekali, amin. Tak jauh setelah kami melewati beberapa tanjakan, tibalah kami di hutan rimba menuju pos 1. Jalur di pintu rimba ini sangatlah berbeda dengan beberapa gunung di Sulawesi yang pernah saya daki. Kultur tanah yang sangat minim sekali bebatuan di jalur ini akan membuat tanah di jalur ini akan semakin cepat menjadi lumpur di saat hujan turun. Itulah mengapa banyak sekali para pendaki yang menyarankan pada kami, jika ingin mendaki di Gunung Bulubaria, usahakan pada musim kemarau. Oke, ini kita baru berhenti setelah melewati pos rimba. Mungkin sekitar 15 menit lagi kita nyampe di pos 1 ya. Ini kita sambil siar di daerah sini. Pendakian ekspedisi kali ini memang terbilang sangat santai, karena memang target kami adalah pos 2 untuk bermalam. Oh iya, di Gunung Bulubaria ini hanya ada 2 tempat kita untuk mendirikan tenda dan bermalam, yaitu pos 2 dan pos 8. Karena kabarnya
Di pos lain akan sangat jarang dan minim sekali kita temui mata air. Kak, kasih semangat dulu Miska. Tambah loyo deh. Lulu hatiku. bukan tambah semangat aku. Oke, ini kita sudah sampai di pos 1. Kebetulan di pos 1 Bulu Baria itu nggak ada tandanya. Tapi kalau teman-teman kesini dan lihat tanda pagar kayak gini, ini pertanda kita sudah di pos 1. Terus itu kita nanjak ke sana. Masya Allah. Oke, kita istirahat dulu baru lanjut Om Dik. Setelah kami beristirahat sambil menunggu waktu maghrib selesai, kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami menuju pos 2. Jarak dari pos 1 menuju pos 2 sangatlah dekat. Kita hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk sampai di pos 2. Sesampainya kami di pos 2, kami pun langsung berbagi tugas. Beberapa orang dari kami bertugas untuk mendirikan tenda, dan yang lain bertugas untuk membuat masakan untuk makan malam. Jadi estimasi naik itu yang mana Om tadi? Yang estimasi naik itu jamnya jam 1 jam lah dari bawah. Iya. Total Langkata itu perjalanan 5.000. Total langkah jalan itu 5.425. Yeah. Kalori yang terbakar 254. Wah, ini mantap guys. Selamat pagi Bulu Baria. Gimana Mas Kak? Dingin ya tadi malam? Alhamdulillah lumayan dingin. Ini kita berada di pos 2. Memang kita sengaja kemarin karena mungkin jarak kita dari Kota Makassar itu jauh ke daerah sini, makanya kita mendaki santai lah. Kita bermalam di pos 2. Setelah ini kita akan pindah ke pos berapa, Rifka? Kita mau pindah ke pos berapa, Dek? 8. Pos 8. Nanti kita summit ke sana ya. Oke deh. Itu leader kita masih tidur. Masih apa bahasa Endrekangnya? Masih matindoi. Mama guys. Matindo gajah teh. Patindong gajah teh. Malam pun kini berlalu. Sang mentari kembali terbit di ufuk timur, seakan memberikan isyarat pada kami untuk lebih semangat dalam melangkah, melewati pendakian yang lumayan masih panjang. Di pagi itu, tak banyak aktivitas kami lakukan, sama halnya dengan pendaki yang lain. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami harus kembali mengisi perut yang kosong. Karena pada biasanya, terkadang kita lupa untuk sarapan pagi. Padahal itu penting, agar stamina kita terjaga, dan langkah kita akan lebih fokus lagi dalam melintasi jalur. Oke, ini kita sudah mau berangkat dari pos 2 menuju target kita pos 8 ya. Nih, kita sudah selesai berdoa, saatnya kita melanjutkan trekking menuju pos 8. Pos 2 teman-teman lagi foto-foto. Sekitar jam 9 pagi kami meninggalkan pos 2 dan melanjutkan pendakian kami. Di jalur pendakian dari pos 2 menuju pos 3, akan banyak sekali kita jumpai pohon tinggi menjulang yang tak lagi berdaun. Yang katanya, dulu di jalur ini pernah terjadi insiden kebakaran yang mengakibatkan beberapa lahan di hutan ini harus hangus dan terbakar. Jalur ini kembali mengingatkan saya pada pendakian di Gunung Bawah Karaeng, yang mana insiden kebakaran juga pernah terjadi antara pos 5 dan pos 6. Oke, ini akhirnya kita sudah sampai di pos 3 Longko Tatope.
Nih, sudah sampai di pos 3. Jarak dari pos 2 menuju pos 3 itu kurang lebih kalau kita jalan santai 20 menit lah ya. Lanjut apa istirahat? Kita go gas lagi ke pos 4. Oke. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Sesampainya di pos 3 kami tak lagi beristirahat. Selain karena tenaga kami masih prima, jalur menuju pos 4 juga lumayan cukup terbuka. Berlama-lama di pos 3, itu hanya akan membuat kami kepanasan nantinya ketika melintasi menuju jalur pos 4. Tanpa menyia-nyiakan waktu, kami kembali melanjutkan perjalanan kami menuju pos 4. Jalur ini terbilang cukup landai. Melintasi beberapa punggungan bukit, membuat jalur ini terlihat sangat indah. Hingga tak terasa, kami pun tiba di pos 4. Oke, akhirnya kita sampai juga di pos 4 Loko Tatiling. Jadi 2, 3, 4 itu 1 jam estimasinya, tapi kalau kalian lebih cepat mungkin 40 menit lah. Jalur dari pos 2 menuju pos 4 ini jalurnya cukup terbuka sekali. Jadi teman-teman kalau nggak tahan panas harus pakai topi ya. Ini ke depan masih banyak jalur yang terbuka. Di sini sebenarnya dulu tertutup, tapi karena pernah ada kebakaran kayak di depan waktu kebakaran, jadi jalurnya terasa panas sekali. Aduh, banyak pembakaran nih guys, Kak. Bagaimana ini? Saya bagi para pendaki, jagalah alam. Sebagaimana Tuhan menjaga alamnya, kenapa kau tidak menjaga alammu sendiri? Bagaimana kita melihat keindahan jika kau merusak? Oke. Kalau Jagalah. bisa membawa, kenapa tidak bisa membawa pulang? Iya, betul. Oke. Jagalah alammu kawan-kawan. Seperti di pos sebelumnya, di pos 4 pun kami tak lagi beristirahat. Jalur dari pos 4 menuju pos 5 ini sangatlah berbeda. Selain karena jalur menuju pos 5 itu terbilang cukup panjang, jalur ini juga lumayan cukup menanjak dan sangatlah berdebu. Di bawah terik matahari dengan persediaan air yang terbatas, dengan jalur yang sangat berdebu, kami dipaksa untuk terus melangkah menuju pos 5. Inilah Gunung Bulubaria. Mendaki di musim hujan melewati lumpur dan menahan serangan ganasnya pacet, atau mendaki di musim kemarau menahan debu dengan air yang sangat terbatas.